Mau mentargetkan penonton luar negeri atau dalam analitik geografi kalian sudah ada penonton luar negerinya. Nah, jika kalian memiliki kejadian seperti ini, mungkin kalian perlu men-setting subtitle pada video kalian. Nah, supaya lebih maksimal, bukan hanya subtitle yang kalian setting ya, tetapi kalian juga bisa mulai men-setting judul dan deskripsi kalian sesuaikan dengan bahasa yang ingin kalian inginkan. Lalu jika ada pertanyaan, kenapa sih perlu men-setting subtitle? Nah, fungsinya kita men-setting subtitle adalah supaya ya penonton kita lebih paham ya apa yang ingin kita sampaikan. Apalagi jika penonton kita itu berbeda bahasa dengan kita. Maka dari itu subtitle penting kita setting supaya penonton yang berbeda bahasa dengan kita itu paham dengan materi yang kita sampaikan ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita praktekkan cara men-setting subtitle pada video kita. Nah, langkah untuk men-setting subtitle pada video kita, coba kita praktekkan, kita buka dulu YouTube Studio kita ya. YouTube Studio-nya adalah YouTube Studio versi desktop atau versi komputer ya. Jadi nanti jika kalian ingin mempraktekkan lewat HP, kalian nanti bisa buka Google Chrome kalian, lalu ketika kalian mengetikkan YouTube Studio, itu bisa kalian ketikkan YouTube Studio versi desktop ya. Supaya nanti settingannya lebih mudah ataupun sama dengan yang ada di gambar. Nah, kita coba pilih salah satu video, misalkan video yang ini ya. Kita klik. Nah, setelah terbuka seperti ini, lalu kalian fokus pada bagian kiri, lalu akan ada fitur ataupun tools subtitle seperti ini. Ini tinggal kalian klik saja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa mulai men-setting untuk bahasa yang ingin kalian inginkan. Nah, ini kan sudah ada bahasa Indonesia, lalu jika kalian geser ke kanan, nah ini ada tulisan tidak memenuhi syarat. Nah, sebetulnya arti dari gembok ini apa ya? Nah, arti dari gembok ini adalah sebetulnya kita masih belum memiliki file dari subtitlenya ya. File dimaksud adalah bahasa ataupun kata yang kita ucapkan dalam bentuk bahasa yang telah kita gunakan pada video kita, itu kita masih belum memiliki filenya. Maka dari itu kita harus memiliki filenya terlebih dahulu, maka gembok ini akan terbuka. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah, ini tinggal kalian arahkan saja ke sini ya. Ini kan ada pensil ini, lalu ada gambar sampah, lalu ada titik 3. Ini bisa kalian klik, lalu kalian download. Nah, ini ada 3 file yang bisa kalian pilih, ini bisa kalian pilih sesuaikan saja ya. Ini saya contohkan untuk yang paling tengah ini, srt.srt. Tinggal klik saja. Lalu akan otomatis terdownload seperti ini. Nah, jika kalian menggunakan handphone, coba kalian cek apakah di file downloadan kalian sudah muncul file seperti ini ya, untuk file dari subtitle kita. Nah, jika sudah filenya kita download seperti ini, selanjutnya kita bisa mulai men-setting berbagai bahasa yang kita inginkan. Sebelum kita men-setting berbagai bahasa yang kita inginkan, terlebih dahulu kita masukkan untuk bahasa Indonesia dulu ya. Lalu caranya yaitu kita perhatikan pada bagian ini. Nah, pada bagian bahasa Indonesia ini, lalu pada bagian subtitle, ini kan ada tanda pensil ya, tinggal kalian klik saja tambahkan. Nah, setelah itu bisa kalian klik saja upload file. Nah, untuk pilih jenis subtitle ini dengan penunjuk waktu ataupun tanpa penunjuk waktu, ini saya klik saja untuk dengan penunjuk waktu ya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita pilih file yang telah kita download tadi ya. Kita cari filenya di mana. Nah, jika filenya sudah ketemu, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah subtitle ataupun kata-kata yang kita ucapkan pada video kita ya, atau pada konten kita. Nah, ini juga sudah lengkap dengan waktunya yang ada di sebelah kanannya ini. Sudah lengkap dengan waktunya. Nah, di subtitle ini sebelum kita merubah ke bahasa yang lain, sebetulnya kita juga bisa mengedit dari masing-masing kata-kata ini. Jika memang kata-kata ini ataupun tulisan ini ada yang keliru ya. Nah, kalau ada kata-kata yang keliru, itu nanti akan artinya pada bahasa yang lainnya itu akan membingungkan ya. Jadi kalian bisa cek apakah kata-kata yang kalian ucapkan itu sudah sesuai dengan tulisan yang ada di sini. Tinggal kalian cek aja satu-satu. Nah, jika memang sudah sesuai, langsung saja kalian bisa klik pada bagian pojok kanan atas ini, publikasikan. Nah, setelah kita memiliki subtitle bahasa Indonesia seperti ini, selanjutnya kita bisa mengkonvert atau menambahkan bahasa-bahasa dari negara lain yang kita inginkan, yang sesuai dengan geografi analitik kalian mungkin, atau penonton yang ingin kalian tuju. Nah, caranya yaitu cukup mudah ya, kalian perhatikan pada bagian ini, tambahkan bahasa, kalian klik saja, lalu kalian pilih kalian ingin menambahkan bahasa apa.
Misalnya bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Inggris, nah ini. Nah, di sini ada bahasa Inggris, ada beberapa macam. Inggris, lalu ada Amerika Serikat, Inggris Raya, dan lain sebagainya. Ini tinggal kalian sesuaikan saja kalian memilih bahasanya yang mana. Misalkan ini bahasa Inggris. Kita klik. Nah, pada bagian subtitle ini yang selurusan dengan bahasa Inggris ini kan ada tombol panah seperti ini ya. Ini kita klik lagi. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, perbedaan jika kita mengupload bahasa Indonesia tadi dengan bahasa Inggris ini, karena yang di bahasa Indonesia tadi kita sudah mengupload filenya ya. Jadi pada saat ini kita tidak perlu lagi untuk mengupload filenya lagi. Langsung saja kita bisa klik untuk terjemahkan otomatis. Oh iya, sedikit tambahan ya, tadi ada sedikit kelupaan. Nah, sebetulnya selain kita bisa mengupload file yang telah kita download tadi, sebetulnya kita juga bisa membuat subtitle ini secara mengetik manual ya. Jadi kita bisa klik saja ketik manual, lalu kita bisa memasukkan kata-kata sesuai dengan yang kita ucapkan pada video kita. Tetapi daripada mengetik manual, lebih baik kita menggunakan subtitlenya secara otomatis saja ya. Kita upload file seperti tadi. Nah, coba kita praktekkan ini untuk terjemahkan otomatis. Nah, setelah kita klik, maka akan otomatis terjemahan bahasa Inggris akan muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian cek juga apakah kata-katanya sudah sesuai dengan apa yang kalian ucapkan pada video. Nah, selain kalian bisa mengedit untuk kata-kata ini, kalian sebetulnya juga bisa mengedit untuk subtitle pada bagian ini ataupun pada bagian tertentu itu munculnya di menit berapa sampai berapa sih. Nah, ini bisa kalian manfaatkan untuk menyelaraskan antara yang kalian ucapkan dengan munculnya subtitle supaya tidak aneh ataupun cumbu gitu ya. Nah, ini bisa kalian koreksi jika memang sudah benar, bisa kalian klik saja pada bagian kanan publikasikan. Nah, seperti itu ya untuk bagaimana cara menambahkan subtitle pada video kita. Nah, kita coba praktekkan sekali lagi. Kita klik saja tambahkan bahasa. Nah, misalkan saya ingin menambah bahasa Melayu ini ya, tinggal kita klik saja. Nah, pada bagian ataupun baris bahasa Melayu ini, lalu bagian subtitle ini ya, kita klik saja tanda pulpennya ataupun penanya. Nah, selanjutnya kita klik untuk terjemahkan otomatis. Ingat ya, kita tidak perlu mengupload filenya lagi, karena tadi di awal kita sudah mengupload filenya pada settingan bahasa Indonesia tadi ya. Nah, ini tinggal kita klik saja terjemahkan otomatis. Nah, otomatis maka akan muncul seperti ini. Tinggal kalian koreksi lagi apakah kata-katanya itu sama ataupun sesuai dengan ucapan kalian. Lalu kalian juga bisa men-setting untuk detikannya keluarnya subtitlenya ya. Nah, jika kalian ingin mencoba atau mereview tampilannya, bisa kalian putar seperti ini ya. Pemilihan kata yang tepat dan membuat Nah, subtitle akan yang muncul baik seperti sangat ini. penting dilakukan apalagi Nah, jika subtitle kalian kalian akan muncul adalah seperti ini ya. pemula. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kalian klik saja publikasikan. Nah, oke, setelah kita beres men-setting subtitle kita, selanjutnya kita lebih maksimalkan lagi untuk merubah judul dan deskripsi kita menjadi bahasa yang kita inginkan ya. Nah, pada bagian judul dan deskripsi ini, kita lihat pada bagian bahasa Inggris ini ya. Nah, bahasa Inggris ini ada tanda pena ini, tinggal kita klik saja untuk men-setting bahasa kita. Oh ya, untuk men-setting bahasa ke bahasa yang kita inginkan untuk deskripsi dan judul itu caranya sedikit berbeda dengan men-setting subtitle tadi ya. Jika men-setting subtitle tadi kita bisa menerjemahkan secara otomatis, tetapi kalau ingin merubah bahasa dari deskripsi dan judul, kita harus meminta bantuan ataupun menggunakan bantuan Google Terjemah seperti ini ya. Lalu tinggal kita copy paste saja pada bagian ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita copy dulu untuk judul kita yang dalam bahasa Indonesia ini. Kita blok, lalu kita copy. Selanjutnya kita translate dulu ke bahasa Inggris. Nah, jika sudah tertranslate seperti ini, tinggal kita copy lagi yang bahasa Inggris, lalu kita paste pada bagian ini. Nah, begitupun juga deskripsi ya, kita menggunakan bantuan untuk Google Translate. Lalu kita copy, lalu kita paste pada Google Translate ini. Nah, selanjutnya bisa kita copy lagi yang berbentuk bahasa Inggris. Kita copy, lalu kita pastekan pada bagian ini. Nah, seperti ini ya untuk merubah judul ataupun deskripsi kita ke bahasa yang kita inginkan. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita klik saja publikasikan.
Nah, caranya seperti itu ya untuk merubah judul dan deskripsi ke bahasa yang ingin kita tuju ataupun yang ingin kita targetkan. Nah, sedikit berbeda sih dengan antara judul deskripsi ini dengan merubah subtitle. Nah, yang penting kalian paham cara menggantinya ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk bagaimana cara men-setting subtitle pada video kita. Bukan hanya men-setting subtitle, tetapi untuk lebih maksimal kita juga bisa merubah bahasa yang ingin kita inginkan pada judul dan deskripsi kita ya. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.